Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, NIM 3402190230, kelas manajemen H, mata kuliah ekonomi manajerial minggu ke-6. Jadi di sini itu ada beberapa kasus, yaitu kasus permintaan, di sini terdapat data penjualan produk smartphone di perusahaan Abadi Jaya. Dan kita lihat data penjualan produk smartphone di perusahaan Abadi Jaya. Ini dari tahun 2001 sampai 2008 dan terdapat juga harganya. Nah, mengalami ya naik turun dan jumlahnya mengalami kenaikan. Kemudian untuk data yang kedua, yaitu tetap sama data penjualan produk smartphone, tapi dari perusahaan Mugi Jaya atau perusahaan B. Dan di sini juga terdapat tahun dari 2001 sampai 2008, sama juga harganya, cuma berbeda ya, berbeda harga-harganya dari perusahaan yang tadi di atas sama yang ini. Dan jumlahnya juga berbeda sama perusahaan yang di atas. Nah, yang ketiga yaitu data seleksi silang penjualan produk smartphone. Nah, ini data Abadi Jaya, perusahaan Abadi Jaya. Ini juga tahunnya sama dari 2001 sampai 2008, tapi bedanya ini digabungkan. Nah, dari perusahaan A atau perusahaan smartphone Abadi Jaya dan Mugi Jaya. Kita masukkan saja ya dari yang atas tadi. Nah, yang keempat, analisis regresi. Analisis korelasi dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. A. Perusahaan Abadi Jaya pada penjualan produk smartphone. Yang pertama, analisis regresi. Dan kita di sini buat tabel terlebih dahulu. Ini N itu adalah tahun 2001 sampai 2008. Dan ada harga, jumlah. Nah, kita di sini isi X-nya, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kita masukkan terlebih dahulu dari perusahaan yang pertama. Kita masukkan ke sini, dan di sini kita tulis sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, setelah itu kita jumlahkan, dan jumlahnya ini ya, 29.500. Ini juga sama, kita jumlahkan, ini hasilnya. Nah, ini dari ini ya, 5.500 kita kalikan 100. Nah, hasilnya segini. Dan sama juga ya, sampai bawah. Yang ini juga 5.000 kali 200. Ini, dan ini hasilnya. Dan kita tambahkan hasilnya segini. Dan yang X kuadrat juga kalikan yang X yang ini 5.500 kita kali 2 yaitu 5.500 kali 5.500 juga. Hasilnya segini. Sama juga dari sini sampai bawah dan ini hasilnya sama dan ini jumlah ini sampai sini ya. Nah, yang kedua Y kuadrat juga sama, yang ini 100 kali 100 hasilnya 10.000, ini juga sama sampai sini, dan ini hasilnya, dan ini jumlah dari 10.000 sampai ini jumlahnya. Dan selanjutnya rumusnya. Dan untuk rumusnya ini B N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per N
sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X pangkat kuadrat. Pangkat 2. Nah, selanjutnya kita hitung N-nya itu adalah 8, kan N itu tahun, tahunnya tuh ada 8. Nah, ini 8 dikali, ini dari mana? 8.375.000. Yang XY, kita lihat. XY-nya berapa? Ini kan. Berarti sama ya, 8.375.000. Lalu yang sigma X, sigma Y. Sigma X-nya adalah 29.500 kali yang sigma Y 2.650. Nah, ya sekarang selanjutnya yang per ya, jangan lupa per N juga, N-nya 8 dikali 123.500. Dari mana? X kuadrat dari sini ya, sama. Lalu kurangi dalam kurung ini X dalam kurung X kuadrat 29.500 dalam kurung kuadrat. Nah, selanjutnya kita langsung hitung aja. 8 kali 8.375, 8.375, hasilnya itu 67 juta. Dan 29.500 kali 2.650 hasilnya 78.175.000. 78.175.000. Dan selanjutnya ini 8 kali ini hasilnya ini, dan 29.500 kuadrat berarti kita hitung terlebih dahulu 29.500 dikali 29.500 juga, hasilnya 87.250.000. Nah, ini 67 juta kurangi 78 juta, sekian ya, hasilnya adalah min 11.175.000. Dan yang ini juga dikurangi. Lalu per ya dibagi ini hasilnya segini dan dibulatkan menjadi min 0,950. Dan selanjutnya yang selanjutnya ini kan belum selesai. A sama dengan Y kurangi BX. Rumusnya yaitu sigma Y per N. Yang berarti di sini Y 2.650 dari mana? Dari sigma Y. Sigma Y-nya itu jumlahnya 2.650 per 8. Per 8 dari rumus yang N. Sama dengan 331,25. Nah, ini juga belum selesai. Kita cari yang X. Yang X rumusnya sama dengan sigma X per N. Sigma X-nya adalah 29.500 per 8. Hasilnya 3687,5. Nah, selanjutnya A. Yang A itu dari kita hitung dari yang Y. Dari yang Y-nya hasilnya 331,25. 25 dikurangi 0,094904456 dari hasil yang ini. Ya, kali 3687,5 ya.
Dan ini kita turunkan terlebih dahulu. Kita hitung ini dulu 0, ini kali 3,687 dari sini ya, dari X. Nah, hasilnya segini. Dan ini 1,25 kurangi dalam kurung, kurangi 3 min 349,960190108. Hasilnya yaitu 681,210191108 dan kita bulatkan menjadi 691. Nah, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 691 min 0,950 atau Q 691 min 0,950. Selanjutnya, analisis korelasi produk momen. Rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min X min sigma X dalam kurung kuadrat dan N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat. Nah, kita hitung, kita melihat dari, ini kan sama ya, yang N-nya itu adalah 8, dan sigma XY-nya yaitu 8.375 ya, dikurangi sigma X-nya berapa? 29.500, dan sigma Y-nya 2.650. Dan yang bawahnya per akar 8 kali ini, yang sigma X kuadratnya ya, dan sigma X yaitu 29.500 pangkat 2. Nah, yang ini N sigma Y kuadrat, ini hasilnya, dan ini kita kuadratkan. Nah, kita hitung terlebih dahulu. 8 kali ini hasilnya segini, dan yang ini hasilnya segini. Ini juga sama, kita kalikan terlebih dahulu, dan yang ini 29.500 dipangkat 2, hasilnya ini. Ini juga sama, kita kalikan, ini hasilnya kurangi, ini dikuadratkan hasilnya segini. Nah, setelah itu ini kurangi, ini hasilnya min 11.175 per kuadrat. Ini hasilnya segini. Ini udah dikalikan ya. Ini kurangi ini, dan ini dikurangi ini hasilnya. Hasil yang ini sama yang ini tuh dikalikan, dan hasilnya segini. Dan setelah itu, yang min 11.175 per kuadrat ini, kita yang ini turunkan terlebih dahulu, ini dikuadratkan, hasilnya 1,5569381. Nah, ini langsung kita bagi, hasilnya segini, min 7.177.549,3194, kita bulatkan jadi min 7,178. Kesimpulannya, Selanjutnya, koefisien determinasi. Rumusnya R pangkat 2 sama dengan, ini rumusnya sama ya, seperti yang korelasi itu, cuma ini akhirnya di pangkat 2. Tinggal dimasuk-masukkan saja dari yang ini, yang tadi. Nah, rumusnya juga sama, N sigma XY kurangi sigma X, sigma Y, dan per akar N sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat kurangi sigma Y dalam kurung kuadrat.
akan tetap sama ya. Dan turunkan saja yang dari tadi hasilnya ini kali ini hasilnya segini, ini kali ini hasilnya segini ya, dan ini juga sama hasilnya segini. Dan nah yang ini tuh juga sama, ini dari hasil ini dikali ini hasilnya segini. Nah kita turunkan udah pangkat 2 dan hasilnya segini. Dan kita bulatkan menjadi 51,518. Jadi pada proporsi menjelaskan pengaruh produk smartphone terhadap jumlah permintaan smartphone dapat dijelaskan sebesar 51,51%, sisanya 48,49% dari faktor lain. Nah, selanjutnya kita menuju yang ke B. Perusahaan Mugijaya pada penjualan produk smartphone. Satu, analisis regresi. Sama ya, kita pindahkan dari yang tadi yang pertama, kita pindahkan ke sini. Ini sama ya. Dan ini sama juga rumusnya. B sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, kita masukkan B sama dengan 8 dari tahun ya. Tahunnya itu 2001 sampai 2008. Dikali 16.825 dari XY, dari sigma XY, yaitu yang ini. Sama ya. Dan selanjutnya kurangi 41.500 dari sigma X kali sigma Y. Sigma Y-nya yaitu 3.700. Dan ini juga sama. Ini juga sama. Selanjutnya, kita hitung 8 kali 16.825 ya. Hasilnya segini, 134.600. Dan yang ini dikalikan, ini hasilnya. Yang ini juga sama, kita turunkan, kalikan hasilnya. Yang ini 41.500 kali 2, karena kan pangkat 2, hasilnya 1.722.255.000. Hasilnya yaitu yang ini, min 18.950. Nah, ini dari mana? Ini dari sini, turunkan hasilnya segini. Dan ini dibagi, hasilnya adalah segini, dan kita bulatkan hasilnya jadi min 0,0930. Selanjutnya, kita cari yang Y. Rumusnya A sama dengan Y kurangi BX. Y sama dengan sigma Y per N. Dan Y sama dengan sigma Y-nya berapa? Sigma Y itu adalah 3.700 per 8 dari N. Sama dengan 462,5. Kita cari selanjutnya yang X. Sigma X per 8. Sigma X-nya berapa? 41.500 per 8 sama dengan 5187,5. Nah, selanjutnya yang ini A 462,5 min dalam kurung min 0,093. Ini dari mana? Ini dari sini ya. Kita ini yang ini turunkan terlebih dahulu, yang min 0, sekian kali 51875 kita turunkan ke sini. Yang ini hasilnya min 482,493251. Hasilnya yaitu 945,1932.531. Kita bulatkan menjadi 94,945. Nah, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y945 min 0,0930X atau Q 945 min 0,0930P. Nah, selanjutnya analisis korelasi produk momen. Dan selanjutnya yang analisis korelasi produk momen.
Rumusnya juga sama seperti yang tadi. RXY sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat kurangi dalam kurung Y sigma Y kuadrat. Nah, ini kita turunkan lagi ya. Yang sigma X-nya berapa, sigma X sigma Y-nya berapa, sigma X kuadratnya berapa, dan dalam kurung sigma X dikali 2 itu berapa. Nah, ini hasilnya. Tentang koefisien determinasi. Rumusnya juga sama ya, dari perusahaan yang satu sama yang ini kita masukkan saja dari tabel analisis regresi perusahaan yang B atau Mugi Jaya. Ini juga ya hasilnya segini, maka pengaruh harga smartphone terhadap jumlah penelitian sebesar 9,044%, sisanya lupa tadi masukin. Ya, maka pengaruh harga pokok smartphone itu 9,044%. Nah, sekarang kita ke bagian C, yaitu gabungan penjualan dari perusahaan Abadi Jaya atau perusahaan A dan perusahaan Wijaya atau perusahaan B. Yang pertama, analisis regresi secara manual. Kita lakukan ulang membuat tabel ya seperti ini, tetapi bedanya yaitu kita gabungkan dari perusahaan A dan perusahaan B kita gabungkan. Dan kita jumlahkan juga ya, dan jumlahnya yang sigma X yaitu 71.000, yang sigma Y 6.350, yang sigma XY 25.200, yang sigma X kuadrat 364.250, yang sigma Y kuadrat 7.987.500 ya. Ya, kita hitung lagi. B sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, kita masukkan saja sigma XY-nya berapa? Sigma XY-nya yaitu 25.200 ya, kita masukkan di sini. Dan selanjutnya sigma X sigma Y kita kalikan. Ini juga sama, sigma X kuadrat ini ya. Nah, jumlah yang ini dan sigma dalam kurung sigma X kuadrat ini kita kalikan 2. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya kita kalikan, masukkan ke sini, ini kalikan, masukkan ke sini, kalikan ke sini, masukkan dan ke sini. Ini hasilnya dan kita bagikan, ini hasilnya dan hasilnya min 0,521 ya. Dan ini juga kita cari dulu Y, sigma Y per N, sigma Y per N, ini yang sigma Y-nya 6.350 dibagi 16. Kenapa sekarang 16? Yang tadi kan yang pertama, yang perusahaan A dan perusahaan B kan satu-satu adalah 8 ya. 8 dari 2001 sampai 2008. Nah, yang ini kenapa 16? 16 karena yang tadi 2001 sampai 2008 dari perusahaan 1 dan perusahaan 2 itu digabungkan dan jumlahnya adalah 16. Nah, 6.350 bagi 16 hasilnya 396,875. Dan kita cari yang X. Yang X juga sama 71.000 per 16 sama dengan 4437,5. Nah, lalu yang ini A sama dengan 396,875 dari sini ya. Kurangi ini dari mana? Ini yang tadi dari atas, dari ini kita masukkan ke sini, lalu kali dari yang X ya,
Kita kalikan dulu yang ini. Ini ya, min 0,521639136 kali 4437,5 hasilnya segini. Nah, lalu kita langsung kalikan aja. 396,87 kurangi kurung buka dalam kurung min 2 314,77366 hasilnya segini dan kita bulatkan menjadi 2711. Jadi berdasarkan pada perhitungan di atas maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y yaitu Y 2711 min 0,52 atau X 2711 min 0 kurang ya min 0,521 P. Nah, selanjutnya yang analisis korelasi produk momen. Sama ya, masih sama. Yang kedua yaitu analisis korelasi produk momen juga sama ya, rumusnya RXY sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dalam kurung sigma Y kuadrat. Ini hasilnya kita turun-turunkan ya. Dan ini hasilnya. Lalu kita bulatkan menjadi min 8,097. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, koefisien determinasi. Juga sama, rumusnya R kuadrat. Cuma yang ini sama saja. R kuadrat sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dalam kurung sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dalam kurung sigma maaf ya, sigma Y kuadrat. Dan kita langsung masukkan saja yang rumus dari tadi, yang rumus itu ya. Dan sama yang dari atas juga sama hasilnya. Cuma yang beda itu yang di bawah karena ini dikali 2 terlebih dahulu. Karena ada pangkat 2-nya. Ini hasilnya 50,101. Dan proporsi menjelaskan produk smartphone terhadap jumlah permintaan di pasar dapat dijelaskan sebesar 50,10%, sedangkan 49,9% dari faktor lain. Nah, udah jika harga berubah sebesar 1.000, maka berapa jumlah permintaannya? Yang pertama, jumlah permintaan perusahaan A atau yang dinamakan tadi oleh saya Abada Jaya yaitu Y sama dengan 691 kurangi 0,950 X atau ini tuh 691 dari analisis regresi yang pertama ya dari perusahaan itu udah dijelaskan. Nah, atau Q sama dengan 691 kurangi 0,950. Nah, selanjutnya 691 min 0,950 dikali 1.000. Nah, kita kalikan terlebih dahulu yang 691 kita turunkan ke bawah. Lalu kita kalikan 1.000 kali 0,950, hasilnya itu 950. Nah, selanjutnya kita kurangi 691 kurangi 950, hasilnya min 259. Nah, yang kedua, sama rumusnya. Jumlah permintaan perusahaan Wijaya. Y sama dengan 945 kurangi 0,0930 X atau Q 945 kurangi 0,0930 turunkan ke bawah 945 turunkan ke bawah, maaf ya. Selanjutnya kita lanjutkan
ini seperti tadi, kita kalikan terlebih dahulu. 1000 kali ini hasilnya 93. Dan kita kurangi 945 kurangi 93 hasilnya 852. Nah, yang terakhir jumlah permintaan perusahaan gabungan. Gabungan itu adalah yang tadi dari perusahaan A dan perusahaan B atau perusahaan Abdijaya ataupun perusahaan Wijaya. Kita digabungkan, jadi ini hasilnya ya. Y sama dengan 2771 kurangi 0,521 X atau Q 2771 kurangi 0,521. Nah, kita turunkan, lalu kita kalikan 1000 kali ini hasilnya 521. Lalu kita kurangi 2771 kurangi 521. Hasilnya yaitu 250. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, penjelasan dari perhitungan yang tadi dari awal sampai terakhir. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang dimengerti untuk cara menjelaskannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.